ya, rupanya bisa dipimpin oleh orang lain. Oke mas? Sama-sama. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk ya? Ada banyak ini. Andai aku menjadi tumbuhan, ya, maka aku ingin menjadi ya? Menjadi kaktus. Kenapa menjadi kaktus? Supaya pas musim kemarau itu apa namanya kan nyimpan banyak air gitu biar enggak. Ya, jadi di sini kalau ibu guru contohnya di sini, andai aku adalah tumbuhan maka aku ingin menjadi beringin. Jadi beringin itu kan punya akar, akarnya itu ada di bawah, ada di atas juga. Ya, jadi dia itu memiliki kalau yang di atas yang bergelantungan itu namanya akar nafas. Ya, jadi beringin itu memiliki akar yang berfungsi untuk apa? Menyerap unsur hara. Ya, menyerap unsur hara. Ini yang semua tumbuhan, yang tadi ya semua tumbuhan itu dia bermanfaat untuk kita semuanya, memiliki ciri khasnya masing-masing, ya seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan kita belajar itu yang pertama, di sini kalian bisa menjelaskan bioproses sel yang terjadi pada sel. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengkorelasikan pemberian konsentrasi pupuk yang tepat terhadap tumbuhan pada tanaman. Ya. Terus yang ketiga, membandingkan pengaruh pemberian konsentrasi pupuk yang tepat terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian yang keempat, mendiagnosis peristiwa plasmolisis. Ya. Plasmolisis. Nah, yang kelima itu menguji pengaruh pemberian konsentrasi pupuk yang tepat pada tanaman. Perhatikan gambar di sini ya. Nah, kira-kira gambar apa nih? Gambar Oke, terus kira-kira apa perbedaan antara kedua semua gambar ini? Ada nggak perbedaannya di sini? Perbedaan semua gambarnya di sini. Ada nggak perbedaannya di sini? Apa nih perbedaannya? Apa perbedaannya? Yang bisa dilihat dari gambar itu? Yang gambar yang ini gimana? Gimana? Gambar yang ini? Seladanya ya gambarnya. Terus kalau yang ini, oke? Yes, coba kalian perhatikan di sini videonya ya. Saat berkunjung ke rumah sakit, kita sering melihat pasien yang menggunakan infus. Tabung cairan infus dipasang dengan posisi yang lebih tinggi dari tubuh pasien, dan cairan infus pun bisa masuk ke pembuluh darah. Proses masuknya cairan infus ke pembuluh darah dapat terjadi karena cairan infus memiliki sifat osmosis, yaitu sifat cairan yang dapat menembus membran semi permeabel pada darah karena perbedaan konsentrasi. Sekarang kita lihat. Berdasarkan penjelasan tersebut, apakah yang bisa kalian simpulkan? Apakah konsentrasi pupuk yang digunakan berpengaruh terhadap kualitas sayur atau tumbuhan? Ayo. Mungkin dari cara penyerapan masing-masing tumbuhan itu kan berbeda-beda. Oke, terus? Jadinya ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau pakai pupuk yang ini mungkin ada yang cepat gitu. Oke, bagus. Ada yang bisa bikin asupan nutrisi yang berbeda-beda kan? Ya kan? Dia memiliki batas tampungnya tuh. Nah, kira-kira apakah konsentrasi pupuk yang digunakan itu berpengaruh nggak? Kira-kira pengaruhnya itu gimana? Menentukan gimana? Banyak dia bisa mati. Ya? Kalau terlalu banyak dia bisa mati. Karena apa? Karena pupuknya itu kebanyakan ya masuk. Ya. Jadi di situ pengaruhnya ya, pengaruh terhadap kualitas itu karena tumbuhan itu memiliki batas optimalnya. Di sini kelompok 2, di belakang kelompok 3, di sebelah sana di paling belakang di pojok itu kelompok 4. Silakan mau dari meja masing-masing. Silakan. Ayo mau. Oke, jadi nih tadi RKPD-nya ini nanti kalian tulis ini apa namanya hasil dari pengamatan kalian.
Enak tangannya kalau kayak gitu. Gini caranya. Gini, rarai. Meow, meow. Tipis itu. Gini. Segini ya. Segini. Gini dulu. Itu yang lain siapa? Bentar, Kak. Satu. Iya. Ya. Oke, tinggal satu lagi. Baru setelah itu open ini apa namanya bukas. 3. Enggak, biar Ini biasa ada. Udah. Kawan. Masukkan. ya udah ini deh. Oke, guys. Tadi apa pertanyaannya tadi? Tadi apa pertanyaannya? Kenapa yang beda-beda warnanya? Ya, jadi karena ini kan tadi konsentrasinya berbeda. Yang ini dia tadi lebih sedikit. Yang ini 1 gram, 2 gram, 3 gram. Satu, ayo pas. 1, 2, 3. Sudah. Ya. Ingat ya, tadi itu proses yang terjadi apa? Pada pemberian itu prosesnya apa tadi? Udah enggak apa-apa dulu. Di sini, di sini. Lembek banget. Berarti ini terlalu berat. Udah, kita Iya, aman sudah. ya? Udah. Sudah ya? Oke. Oh, bisa dilihat perbedaannya di situ? Bisa. Bisa. Yang bagian A gimana kondisinya? Tetap Keras, keras dia. Keras. Terus kalau yang B? B. Agak lumayan lemes. Lumayan lembek. Tapi enggak terlalu lembek Iya, banget. Oke, terus yang C? Yang ini, ya Allah lembek banget. Oke, terus kalau yang D? Ini Ini paling lembek. Oke, dari segi warna gimana? Ini Yang lebih pekat. yang ini lebih pucat. Terus kalau yang ini tuh lumayan. Yang ini udah agak merah-merah gitu. Di sini pekat. Ini udah pekat kotor. Udah hampir mau kayak layu ya? Iya. Iya. Kira-kira dia kenapa nih? Kira-kira? Ini karena ini apa namanya? Karena apa? Larutan. Larutan beda ini kan kelebihan. Yang ini lebih Kebanyakan. Kalau Oke. itu sedang-sedang. Sini cuma Cuma satu sedikit. berapa? Iya. Oke. Terus ini enggak ada. Ya, Lumayan jadi dampaknya biasa. di sini kelihatan di sini ya? Ya, kelihatan. Nah, berarti dari konsentrasi yang pekat itu lama-kelamaan nanti kalau misalnya dibiarkan itu hasilnya layu, rusak. dan bisa menyebabkan tumbuhannya jadi Mati. Ya. Gitu ya. Coba lihat. Oke, baik. Ya, kalau sudah selesai kalian buat di Canva. Sekarang silakan kalian kirimkan ke WA grup dan lain-lain. Ya, sudah jadi. Sudah dikirim semuanya? Ya. Oke. Sekarang masing-masing kelompok, ya perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kerja kelompok kami tentang difusi osmosis. Pemberian konsentrasi pupuk yang tepat terhadap pertumbuhan tumbuhan. Ya, kesimpulannya adalah kami dapat menyimpulkan bahwa konsentrasi pupuk mempengaruhi pertumbuhan karena semakin tinggi konsentrasi suatu gangguan semakin besar cairan sel yang akan keluar yang bisa menyebabkan terjadinya plasmolisis atau mengkerutnya sel tanaman. Ketika sel tanaman mengkerut, maka tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik atau layu mati. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kami ambil dari hasil penelitian pupuk kami adalah berdasarkan hasil pengamanan kami dapat menyimpulkan bahwa konsentrasi pupuk atau suatu zat yang diberikan pada tanaman akan berpengaruh pada pertumbuhan. Proses pemberian pupuk juga berpengaruh pada proses difusi osmosis sel. Osmosis dibagi jadi dua, yaitu endoosmosis dan exosmosis. Akibat dari osmosis disebut plasmolisis dan drenasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu konsentrasi pupuk pada Jadi kesimpulannya cuma konsentrasi pupuk mempengaruhi kualitas pertumbuhan tanaman. Jika konsentrasi terlalu tepat akan menyebabkan sel mengalami transformasi
Osmosis bisa mengakibatkan tanaman menjadi kayu dan mati. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang di osmosis tentang kami. Ya. Saya sampaikan oleh Berdasarkan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk pada tanaman harus dilakukan dengan menggunakan konsentrasi yang sesuai karena jika konsentrasi yang digunakan terlalu tinggi atau tidak sesuai kebutuhan tanaman akan menyebabkan tanaman layu atau bahkan mati. Hal tersebut terjadi karena dengan konsentrasi pupuk yang terlalu tinggi akan menyebabkan cairan sel akan tertarik keluar sehingga akan menyebabkan plasmolisis. Begitu sebaliknya jika tanaman diberikan pupuk yang tepat akan membuat tanaman tumbuh dengan subur karena unsur hara yang dibutuhkan terpenuhi. mungkin dari kelompok 4 lebih nama maaf. Mungkin dari kelompok 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada proses yang sudah kita lewati tadi? Kira-kira apa kesimpulannya tadi? Dapat disimpulkan? Apa tadi yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita? Proses yang terjadi pada kentang tadi namanya apa? Osmosis. Oke, osmosis itu efek dari osmosis itu adalah Salah satu akibat dari osmosis adalah plasmolisis. apa? Akibat dari proses osmosis itu disebut dengan Eksosmosis. kalau yang sini